Hai Fiskinians, salam ikan cupang. Semalam aku lagi bacain komen-komen di grup cupang luar negeri. Saat asik bacain komen dan postingan orang, ada satu akun curhat karena di barat sana memelihara cupang bukanlah hal yang mudah. Karena secara cuaca ya emang berbeda banget. Dia bilang, enak banget kalian di Asia nggak perlu pusing untuk pelihara cupang. Iklim di sana cocok dan kalian nggak perlu beli banyak peralatan kayak heater dan obat-obatan untuk menangani ikan cupang yang sakit. Kami di sini lumayan habis banyak karena perintilan cupang lumayan berharga. Belum lagi kalau misal aku mau beli ikan cupang yang bagus. Ongkirnya mahal banget kesininya karena mesti diimpor. Kalian mesti bersyukur bisa tinggal dan hidup di negara asal cupang. Karena kamu nggak perlu ngerasain apa yang aku rasakan. Tapi emang tinggal di Asia lebih enaknya lagi di Asia Tenggara ya. Adalah sebuah privilege buat kamu yang suka pelihara ikan cupang. Kamu nggak perlu pasang heater untuk menjaga suhu air. Kamu nggak perlu ngabisin uang banyak buat beli ongkir cupang. Semua bisa kamu dapetin di sini bahkan dengan harga yang terjangkau. Di Alaska sana, semua warganya identik pakai baju tebal karena emang tiap hari kena salju. Sebagian negara dari Amerika Serikat, Alaska adalah bagian yang paling kaya sumber daya alamnya, sekaligus berdekatan dengan kutub utara. Makanya di sana cuaca dingin banget dan kadang kamu bisa ngerasain selama sebulan gak ada malam. Dan sebulan nggak ada siang. Emang ada aneh ya. Cuma yaitu hal yang biasa buat warga setempat di sana. Di Alaska juga terdapat banyak aliran sungai. Penghuninya juga banyak banget. Tapi yang paling terkenal adalah salmon. Tapi ada pertanyaan iseng nih yang ada di kepala aku. Bisa nggak ya ikan cupang bertahan hidup di alam dan iklim bersalju? Apakah mereka bakal oke-oke aja atau membeku kayak Kapten Amerika? Iklim ideal untuk cupang. Di penghujung dari awal tahun, biasanya dunia barat dilanda sama musim dingin. Musim dingin ini bikin semua tempat jadi kena salju dan suhu langsung turun drastis. Malah ada tempat kayak di Rusia yang kalau kamu nyiram air, airnya bisa jadi es karena saking dinginnya. Kebayangkan itu dinginnya kayak gimana? Orang aja ada yang nggak berani keluar karena dinginnya sangat ekstrim. Kalau aku di sana mah udah pilek menahun kayaknya ya. Atau beku kayak es batu. Sejatinya cupang adalah ikan asli daerah tropis. Karena mereka cuma bisa ditemuin di Asia Tenggara yang panas ini. Tapi mereka juga udah disebar menjadi ikan hias ke hampir seluruh negara di dunia. Bahkan sampai ke negara yang punya iklim dingin tadi. Di Eropa, banyak banget toko yang menjual ikan cupang. Salah satunya adalah di Warsawa, Polandia. Yang ratusan cupang. Toko ini ngeklaim sebagai salah satu toko cupang terbesar di Eropa. Wah, kayaknya nyoba ke sana seru kali ya. Emang kalau lihat koleksinya sih banyak banget ya. Semua dipajang rapi dalam rak dan tank soliter yang sangat bersih. Gak ada sedikit pun kotoran atau air yang butek. Jadi kelihatan mereka ini sangat menjaga kualitas airnya. Agar cupangnya juga bisa hidup dengan maksimal. Karena ditempatkan di tank yang soliter, jadi rada mustahil nih menaruh heater di dalam tank. Jadi ikan di sana udah lumayan bisa beradaptasi di dalam tank dan suhu lokal Eropa yang dingin banget. Kalau tokonya ada, berarti banyak juga warga Eropa yang sukses melihara cupang walau di sana musimnya dingin dan bahkan ada musim salju. Cupang sendiri idealnya hidup di iklim tropis yang bersuhu antara 24 sampai 30 derajat Celcius. Makanya orang Indonesia sama sekali nggak kesulitan dalam pelihara ikan cupang. Berbeda kalau kamu nyoba pelihara ikan air dingin kayak cana asal Himalaya, sturgeon, atau mungkin northern pike. Kepusingan yang kamu rasain itulah yang dirasain orang-orang di barat sana saat membeli cupang. Karena di sana iklimnya dingin, jadi ada tantangan tersendiri. Tapi suhu air di dalam ruangan orang-orang Eropa atau Amerika Utara pas lagi dingin jelas berbeda di air sungai atau luarnya itu. Orang di sana pasti punya penghangat ruangan di saat musim dingin. Karena kalau nggak ada penghangat, suhu bisa dingin banget. Mungkin lebih dingin dari suhu kulkasmu kali ya. Jadi mungkin secara teoritis, cupang bisa bertahan di suhu ruangan warga sana yang dilengkapi oleh penghangat. Harus diketahui lagi, ikan-ikan yang dijual di sana juga udah terbiasa dengan suhu yang dingin. Jadi secara metabolisme dan adaptasi, ikan-ikannya udah kuat deh. Apakah ikan cupang bisa hidup di musim salju? Dulu pas masih anak-anak pernah nggak sih bikin eksperimen masukin ikan cere ke air dingin?
Udah jelas, eksperimen ini bukanlah hal yang baik dan jangan kamu coba di rumah ya, karena ini termasuk tindakan animal cruelty. Kecuali kalau kamu ilmuwan dan punya surat tugas ya. Di situ aku nyoba masukin beberapa ekor ikan cere ke dalam sebuah mangkok berisi air es yang dingin banget. Pas dimasukin, awalnya ikannya baik-baik aja. Tapi selang beberapa detik, badannya mulai kaku dan gak lama mati. Tandanya dalam air dingin, suhu air dapat membuat aliran darah ikan terhenti. Dan gak pakai lama, ikannya bakal mati. Hal ini yang bisa kejadian sama cupang ketika dilepas di air sungai saat musim salju. Karena secara kodrat, cupang bukanlah ikan yang bisa beradaptasi di lingkungan salju. Ya sama aja kayak kamu yang biasa main game, malah disuruh taruh UFC. Ya pasti digebukin dan babak belur diserang lawanmu. Dan Tuhan kita udah menaruh cupang di iklim tropis dengan suhu air yang hangat dan menjauhinya dari lingkungan Eropa yang dingin. Jadi udah pasti 100% cupang nggak bisa hidup di air musim salju. Kecuali ada keajaiban ya dari si Maha Pencipta itu. Tapi kamu pasti bertanya-tanya, kenapa air di sana kalau musim salju bisa beku, tapi ikannya nggak ada yang mati? Well, itu ada beberapa penjelasan ilmiah ya. Dan seperti cupang, ikan di sana juga diberi kemampuan khusus dan skill adaptasi di lingkungan yang penuh tantangan. Air yang beku tuh cuma permukaannya aja. Jadi di bawahnya ya airnya tetap ngalir seperti biasa dan disitulah ikan-ikan hidup. Kalaupun cupang dikasih skill bertahan hidup di air dingin, dia tetap nggak bisa bertahan lama-lama karena nggak bisa ngambil oksigen ke permukaan yang beku tadi. Ibaratnya lewat mana ya? Lawang semua perairannya ditutupi oleh si salju atau bekuan tadi. Jadi dia mau nafas nih nggak bisa nih karena ketutupan es-es tersebut. Nah, ikan adalah makhluk berdarah dingin atau poikilotherm. Jadi suhu tubuh mereka sama seperti suhu sekitarnya. Beda sama manusia yang berdarah panas. Makanya kamu kalau kena AC pasti kedinginan. Kalau ikan mah cuek aja. Asal nggak terlalu dingin dan bikin aliran darahnya tersumbat. Ikan bisa hidup dengan aman. Sebagai hewan yang termasuk ikan, mungkin aja cupang bisa hidup di daerah dingin jika mereka udah lama mendiami tempat tersebut dan beradaptasi dengan baik. Kebanyakan ikan emang bisa menyesuaikan diri di lingkungan baru, tapi bakalan susah untuk berkembang biak. Karena banyak ikan itu butuh suhu tertentu untuk berkembang biak dan jelas, cupang butuh air yang hangat buat kawin. Tapi sampai sekarang belum pernah ditemukan adanya cupang di alam liar Alaska atau Eropa. Cupang baru ditemuin hidup damai di luar Asia Tenggara cuma di Australia dan Amerika Serikat. Itu juga karena alamnya yang masuk kategori subtropis. Kesimpulan, beberapa negara sudah mengkategorikan ikan cupang sebagai ikan invasif yang walau boleh dijual tapi nggak boleh dilepas. Plus ngeliat kepatuhan orang di sana yang tinggi, makanya susah juga nemuin cupang di alam liar dan nemuin fakta konkret tentang apakah cupang bisa hidup di musim salju. Tapi sampai sekarang sih belum ada bukti ya cupang bisa hidup di alam salju. Kalau menurut kamu bagaimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Fiskinia.